Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabela, mahasiswi program studi pendidikan kimia UIN Raden Patah Palembang. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi kepegawaian. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama ini ada pengertian administrasi kepegawaian pendidikan. Menurut Purwanto, administrasi kepegawaian pendidikan adalah proses pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam lembaga pendidikan supaya mereka bisa melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien, dan profesional. Artinya, administrasi kepegawaian ini tuh berfungsi untuk mengatur semua hal yang berkaitan dengan guru dan staf supaya sistem kerja di sekolah bisa berjalan dengan baik dan terarah. Pada pelaksanaannya, kegiatan administrasi kepegawaian ini mencakup beberapa hal penting, yaitu yang pertama ada perencanaan kebutuhan tenaga kerja, yaitu ada guru dan tenaga kependidikan. Ini merupakan langkah pertama yang sangat penting, karena di sini lembaga itu menentukan berapa banyak guru dan staf yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Misal, jika jumlah siswa pada suatu lembaga itu meningkat, maka butuh tambahan guru sebagai tenaga pendidik. Tujuannya agar proses belajar itu tetap efektif dan tidak kekurangan tenaga pengajar. Yang kedua ada rekrutmen dan penempatan pegawai sesuai kompetensi. Nah, setelah kita tahu kebutuhan tenaga kerja, suatu lembaga itu akan melakukan rekrutmen atau perekrutan. Proses ini termasuk mencari, menyeleksi, dan menempatkan orang yang sesuai dengan keahliannya. Misalnya, guru biologi ditempatkan di bidang biologi, bukan di bidang administrasi. Hal ini sangat penting supaya setiap pegawai itu bisa bekerja sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Lanjut, yang ketiga ada pembinaan dan pengembangan karir tenaga pendidik. Pada tahap ini, tenaga pendidik diberikan kesempatan untuk berkembang, misalnya lewat pelatihan, workshop, atau seminar. Nah, tujuannya ini agar mereka bisa menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi mereka. Jadi, guru atau staf itu tidak hanya kerja rutin saja, tetapi juga terus belajar dan berkembang. Lalu yang keempat, ada penilaian kerja dan pemberian penghargaan. Ini berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja guru dan staf. Biasanya dilihat dari kedisiplinan, tanggung jawab, dan hasil kerja mereka. Bagi pegawai yang berprestasi, lembaga tersebut bisa memberikan penghargaan kepada pegawai tersebut agar mereka terus termotivasi dan merasa dihargai. Dan yang terakhir itu ada pemeliharaan kesejahteraan dan kedisiplinan pegawai. Ini juga penting karena suatu lembaga itu harus menjaga kesejahteraan guru dan staf, baik itu lewat gaji, tunjangan, maupun fasilitas kerja. Selain itu, kedisiplinan itu juga perlu dijaga supaya semua kegiatan berjalan dengan tertib dan profesional. Tujuan dari semua kegiatan ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia pendidikan yang kompeten, berdedikasi, dan sejahtera. Artinya, tenaga pendidik dan kependidikan bukan hanya pintar di akademik saja, tetapi juga memiliki semangat kerja yang tinggi dan kesejahteraan yang terjamin. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari administrasi kepegawaian. Ada 5 fungsi utama yang harus terpenuhi karena semuanya itu saling berhubungan dan mendukung kelancaran sistem kerja di lembaga pendidikan. Yang pertama itu ada perencanaan kepegawaian. Pada tahap ini, lembaga menentukan berapa banyak tenaga pendidik yang dibutuhkan berdasarkan jumlah siswa, mata pelajaran, dan program di sekolah tersebut. Contohnya, kita menghitung kebutuhan guru kimia untuk praktikum di laboratorium. Nah, karena kalau perencanaan ini tidak matang, bisa jadi kekurangan atau bahkan kelebihan pegawai. Yang keduanya itu bisa mengakibatkan ketimpangan. Misalnya jika kita kekurangan tenaga pendidik, itu akan membuat proses belajar terganggu. Sedangkan jika kita kelebihan tenaga pendidik, maka malah boros di anggaran.
Nah, oleh karena itu perencanaan ini harus dilakukan dengan cermat supaya ketika di kebutuhan sekolah itu semuanya pas dan terpenuhi. Fungsi yang kedua yaitu rekrutmen dan penempatan. Nah, ini adalah proses mencari, menyeleksi, dan menempatkan calon pegawai yang sesuai dengan kebutuhan di lembaga tersebut. Contohnya, kita akan menyeleksi tutor baru atau guru honorer di madrasah. Kenapa ini harus terpenuhi? Karena jika kita merekrut orang yang tidak sesuai dengan kompetensinya, tentu saja hasil kerjanya itu bisa kurang maksimal. Nah, penempatan yang tepat juga membuat pegawai itu nyaman, semangat, dan juga produktif. Yang ketiga itu pembinaan dan pengembangan. Fungsi pembinaan dan pengembangan ini untuk meningkatkan kemampuan guru dan staf melalui pelatihan, ataupun workshop, ataupun pengembangan profesional. Contohnya, pelatihan kurikulum merdeka bagi guru. Hal ini penting karena dunia pendidikan ini kan selalu berkembang. Nah, jika guru itu tidak dibina, kemampuan mereka bisa saja stagnan dan tertinggal dengan perkembangan zaman. Dengan adanya pembinaan yang rutin, guru itu akan lebih siap menghadapi perubahan kurikulum dan teknologi. Yang keempat, penilaian kinerja. Fungsi ini penting untuk menilai prestasi guru dan staf berdasarkan kedisiplinannya, absensinya, dan juga hasil dari belajar siswa. Nah, contohnya kepala sekolah itu memberikan kinerja guru menilai dari hasil pembelajarannya di kelas. Nah, tanpa penilaian, lembaga ini tidak akan tahu apakah kinerja pegawainya ini sudah baik atau belum. Juga, penilaian ini penting karena untuk memberikan penghargaan, motivasi, dan juga bahan evaluasi supaya kinerja itu makin meningkat. Nah, yang kelima itu kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan ini mencakup pemberian gaji, tunjangan, penghargaan, dan fasilitas kerja. Contohnya, pemberian intensif bagi guru berprestasi. Nah, kenapa kesejahteraan ini harus ada? Karena pegawai yang sejahtera ini akan lebih semangat dalam mengajar, disiplin, dan juga loyal terhadap lembaga. Nah, jika kesejahteraan ini diabaikan, bisa saja semangat kerja itu menurun dan berdampak juga ke kualitas pendidikan. Jadi, kesejahteraan pegawai ini adalah faktor penting untuk menjaga produktivitas dan kenyamanan kerja. Nah, kelima fungsi ini saling mendukung satu sama lain. Jika satu saja ini tidak terpenuhi, tidak terjalankan dengan baik, maka sistem kepegawaian bisa saja terganggu. Contohnya, tanpa pembinaan, kualitas guru itu menurun. Tanpa penilaian, kinerja itu tidak terpantau. Dan tanpa kesejahteraan, semangat kerja itu bisa hilang. Jadi semuanya ini harus terpenuhi secara seimbang supaya lembaga pendidikan itu bisa berjalan dengan profesional dan juga efisien. Kita sebagai calon pendidik atau calon pengelola lembaga pendidikan, kita perlu memahami administrasi kepegawaian agar mampu yang pertama itu untuk mengatur sumber daya manusia di lembaga pendidikan secara profesional. Nah, dengan pemahaman ini kita bisa menempatkan guru dan staf sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Yang kedua, menjadi pemimpin yang adil, komunikatif, dan menghargai kinerja guru maupun staf. Nah, dengan kemampuan ini, kita bisa membangun suasana kerja yang sehat dan saling menghormati. Dan yang ketiga itu, kita mampu untuk mengelola lembaga pendidikan dengan memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik. Karena kesejahteraan guru dan staf itu sangat berpengaruh terhadap kualitas proses belajar mengajar. Selain itu, bagi alumni yang nantinya juga membuka usaha pendidikan seperti bimbel ataupun kursus privat, pemahaman tentang administrasi kepegawaian ini juga sangat penting. Dengan memahami hal ini, mereka bisa merekrut, mengatur, dan menilai kinerja tenaga pengajar dengan cara yang profesional dan adil. Jadi dapat kita simpulkan bahwa administrasi kepegawaian pendidikan itu bukan sekedar tentang
mendata guru, mendata staf, tapi lebih ke bagaimana kita mengelola manusia atau sumber daya manusianya ini agar mereka bisa bekerja secara optimal, berkembang dan juga merasa sejahtera. Nah, jika administrasi kepegawaian ini dijalankan dengan baik, suatu lembaga pendidikan ini akan berjalan lebih efektif dan menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, berdedikasi, dan berintegritas tinggi. Demikianlah pemaparan materi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan semoga ilmu yang saya sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.